Fedi Nuril sindir Presiden Prabowo. Gua malu Presiden Republik Indonesia yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah. Ya silakan kalian mengkritik beliau karena kritikan bisa menjadi sebuah masukan. Cuman gua ikut teriris aja sih dengan kritikan dari Fedi Nuril. Ini bukan kritikan, sekali lagi ya, ini bukan kritikan, ini hujatan. Ingat siapa dia? Ketika Prabowo menang Pilpres, yang dibilang adalah dia akan keluar negeri. Lalu dia bilang sekarang aku malu. Tai. Dari Nuril tai. Dengarkan ini. Indonesia lebih malu punya kau ketimbang Indonesia punya Prabowo. Kau apa udah kau perbuat bagi negeri ini dibanding Prabowo lakukan? Malu. Pergi ke sana. Makanya terakhir kita akan bahas juga mengenai kabur aja dulu. Ya, kita ingin dia kabur dulu. Nuril kabur dulu, baru yang lainnya bisa kabur. Bodo amat sana. Oke, seperti apa sih full lengkapnya pidato Prabowo? Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Tersinggung ya? Kena ya di hatimu ya? Kena tuduhan dari Prabowo ya? Mamam tuh endasmu. Karena harus dihentikan semua narasi itu. Lo difitnah tiap hari Fedi Nuril. Lo difitnah. Lo ini presiden misalnya. Tapi lo difitnah. Lo itu presiden tuh yang dicawe-cawein sama orang lain. Lo mau kayak gitu? Jokowi ngalamin hal seperti itu. 10 tahun dia dikatain Jokowi boneka partai, Jokowi boneka jambe-gacan. Kau mau kayak gitu? Prabowo masih ngomong dasmu, itu masih ya masuk akal. Apalagi ini cuma di acara partai sendiri, bukan pidato kenegaraan. Ya, Fedi Nuril. Oke, kita bahas lebih lengkap guys ya. Ini guys. Fedi Nuril kritik Pak Prabowo Subianto. Ya, kalian udah tahu mungkin di Twitter, di sosial media ramai banget membahas tentang Fedi Nuril yang mengkritik sikap dan cara berbicara Pak Prabowo Subianto yang dianggap ya posisi beliau itu sebagai presiden lalu melontarkan sebuah kata-kata yang mungkin tidak bagus untuk didengar. Dan ya silakan teman-teman mengkritik beliau. Kritikan bisa menjadi sebuah masukan, bisa menjadi sebuah pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita berbicara dari kacamata sebagai manusia gitu ya ada hal-hal yang memang mungkin harus diperbaiki juga oleh Pak Prabowo Subianto dalam bertutur katanya. Hal ini bisa kita lihat juga dari bagaimana cara menyikapi dan apa yang diterima oleh masyarakat Indonesia, teman-teman. Kita tidak bisa pungkiri orang-orang yang menyukai Pak Prabowo Subianto itu bukan dari kalangan orang dewasa saja. Anak muda, anak SD bahkan, anak SMP, anak sekolah. Mungkin kalau mendengar sebuah lontaran kalimat yang dianggap kurang bagus dan kurang etis bisa mereka praktikan juga gitu. Menurut kalian gimana tentang itu? Coba ini namanya kritikan. Apa kritikannya? Takutnya itu diikuti oleh anak-anak karena memang banyak anak-anak yang fans banget sama Prabowo. Ini baru kritikan. Lalu tiba-tiba aku malu. Najis, aku malu. Mantap, kayak gini, ini aku akui sebagai kritikan yang bagus. Ya, walaupun memang bagi aku pribadi, kata dasmu, apa yang salah? Justru kalian yang kayak anti kritik malah dikritik dasmu, langsung heboh. Oke. Apa? Ada yang panas? Kipas sayang. Abrak-abrak masuk, rapper kampung abrak masuk. Ya simpel aja sih. Kalau ada orang yang marah, ngedengar pidato, ngedengar ceramah, ngedengar apapun dari seseorang, ya berarti lu ngerasa tersindir, lu tersinggung. Berarti pidato itu kena ke lu. Ya simple itu. Dan lagian Pak Prabowo itu pidato ya di forum dia sendiri, di acara dia sendiri. Bukan ya kalau ngerasa marah ya berarti tersindir dong, bener dong.
Tapi gue juga malu loh sama orang yang kemarin pernah bilang kalau Pak Prabowo kepilih jadi presiden bakal pindah Mampus. negara. Mampus. Katanya. Tapi kok sampai sekarang masih di sini? Mampus. Itu gimana? Mampus. Nanti dipertanggungjawabkan. Mampus. Ayo. Kau Pindah. kan yang terus menyuarakan seperti itu kan. Gue malu. Percayalah guys, apapun yang Prabowo lakukan nggak akan diapresiasi. Prabowo ada buat celah sedikit aja akan dibilang gue malu. Ketimbang kami akan mendengarkan tweetan lu tiap waktu gue malu, mending lu pindah Gi, pindah. Seperti halnya narasi ini guys ya, narasi kabur aja dulu, ya. Ini juga ada hubungannya dengan Fedi Nuril. Kabur aja dulu. Memang ya guys ya, RT 24 RW 16 ini setiap hari ada aja gebrakannya. Sekarang muncul tanda pagar kabur aja dulu. Itu katanya merupakan ekspresi kekecewaan kepada negaranya. Ya nggak apa-apa, sok atuh silahkan keluar dari Indonesia. Memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Ujuk-ujuk yang katanya lu pengen protes ke pemerintah dan menjauhkan diri dari pemerintah, malah nanti nyampe di luar negeri kamu jadi malah nyusahin pemerintah. If you're not happy with your own country, then you can get out. But if one day you got better, you can come back. Simple aja gitu kan. Hidup ini gak usah dibuat sulit gitu. Ya dulu kan sebelum Pilpres juga ada kan yang janji seperti itu. Katanya kalau Pak Prabowo menang, gue pindah negara nih, begitu ya kan. Ya mungkin sekarang lah momennya. Sok, pergi dari Indonesia. Ya, pergi dari Indonesia. By the way, saya adalah orang yang nggak menginginkan menyuarakan, yaudah pergi aja sana, gak usah kembali. Saya nggak ada di posisi itu. Tapi perhatikan, kualitas kalian itu perhatikan, sanggup nggak bisa bertahan hidup di luar negeri? Karena kalian hidup di Indonesia aja, kalian bilang pengangguran, aku pengangguran. Lah, di Indonesia aja, dengan bahasa Indonesia aja, lu nggak bisa kerja, nggak dapat kerjaan, apalagi di luar negeri. Makanya, berbagi kualitasmu, skillmu, selain bahasa asing harus kamu kuasain. Jadi ada yang bilang, yuk anak-anak, adik-adik belajar bahasa Inggris supaya kerja di luar negeri. Kau kira bahasa Inggris doang cukup? Skillmu itu apa? Oke, ini lebih parah ini. Ada yang ungkapkan lebih parah guys ya. Ini yang bikin tagar terus menyebarkan kampanye kabur aja dulu ya, kabur ke luar negeri ya. Itu mereka sudah ada di luar negeri apa belum? Ya, kalau belum ya berarti kan cuma buat gaya-gayaan aja kan sebenarnya. Jadi kalau benar-benar ingin kabur dari Indonesia silakan. Toh Indonesia tidak akan rugi apapun, malah terbantu dengan kehilangan orang-orang yang tidak berguna kan? Ini kasar sih ya, kasar. Ya bagaimanapun kita harus jujur, orang-orang yang kerja di luar negeri dianggap sebagai pahlawan devisa negara, harus patut diapresiasi. Tapi kalau hanya karena kecewa kabur ke luar negeri, jangan. Kalian akan menyusahkan negeri ini udah pasti. Meninggal kalian di sana karena kelaparan, nggak bisa kerja. Ya, pemerintah Indonesia juga yang capek harus memulangkan kalian ke Indonesia. Jangan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwasanya kabur aja dulu itu ditunggangi oleh judul. Kenapa judul saya ungkapkan yang harus dibahas juga? Kenapa? Judul identik dengan partai mana? Yes, Partai Merah. Yang kemarin sempat kita bahas juga kan, Partai Merah tersebut. Oke, ini dia. Gua curiga nih, hashtag kabur aja dulu itu ditumpangin oleh para penipu-penipu di luar negeri, bandar-bandar TPPO, ya. Karena ntar polanya apa? Hashtag kabur aja dulu rame nih, orang malah gak nyaman di Indonesia,
Kemudian tiba-tiba nih ada nih tetanggamu, temenmu atau orang di sosmed yang nawarin kamu kerja ke Thailand, ke Jepang dengan gaji yang belasan juta, puluhan juta. Nah, ntar masuklah ke situ, lu tertarik, udah gak perlu syarat apa-apa, mudah, cuman paspor aja. Habis itu lu kasih paspor, lu berangkat. Sampai sana, lu dikirim ke Myanmar, ke Kamboja. Jadi scammer, love scam itu kan. Dan setelah itu, lu akan bikin video, minta tolong Pak Prabowo, minta tolong Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Gitu aja terus, muter aja terus lingkaran setannya ya. Ayo, nyadar gak kalian? Terima kasih Koko sudah mencerahkan, ya, menampar semua orang yang punya keinginan tapi minim skill, ya, atau didasari oleh kebencian kepada negeri ini. Thank you Koko. Dan kita akan terus perahi guys ya, hal-hal semacam ini kayak gerakan-gerakan ini semakin masif ya, arahnya semakin jelas bagaimana pengen bahwa pemerintahan ini nggak mau bergerak, bekerja secara mulus. Ada aja halangan yang ingin diberikan. Dampaknya apa? Yaitu supaya kaum 16% itu diajak ke pemerintahan, menjadi penjilat pemerintahan. Otomatis, syaratnya apa? Jokowi harus disingkirkan. Ini sudah template yang sudah kebaca. Kita terus kawal guys. Thank you. Bye-bye.